agar jadi ilmu buat kita ya. Kalau sekedar dengerin ceramah mungkin ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, ada hikmahnya ya yang diambil. Jadikan momen ini momen untuk menambah ilmu, Pak. Karena Anda duduk sini sebentar itu pahalanya dalam kitab Risalah 25 dikatakan itu lebih besar Pak pahalanya sama juga dengan 1000 orang sakit menjenguk. Bahkan ada yang mengatakan tuh ada sholat 100 rakaat. Coba besok malam ada 7 hari, nggak usah pakai ceramah Ustaz, sholat aja 100 rakaat yuk gitu. Nggak ada yang mau ya. Nah oleh karena itu sebelum saya menyampaikan segala sesuatu, ke pasar beli duku sama beli ubi, jalan kaki nyangkut di kawat. Kalau ngaku cinta sama Nabi, ayo kita baca selawat. Selawat yang saya baca, selawat untuk menuntut ilmu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Semuanya ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Jalan jembatan tinggi kapal berlayar sore dan pagi, Bapak Ibu mau kemana pergi, tempat disenang belajar ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Dari pasar Keranji ke pasar Klender, di pasar Klender membeli telur. Kalau ngaji jangan nyender, kalau nyender nanti molor. Ya Rabbi Mustafa sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Kalau parkir jangan sembarang, apalagi daerah Sunter. Zikir sholawat tidak dilarang, ngaji lekar yang bikin pinter. Ya Rabbi Mustafa waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Bikin spanduk pakailah banner, cerita bergambar namanya cergam. Kalau ngaji yang bener, jangan pikirin pakai seragam. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Apa itu di dalam bambu, ikan batok mati melintang. Siapa itu pakai seragam baru, mudah-mudahan udah lunas ngutang. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Buat adik-adik, burung dara terbangnya muter, sudah terbang tak bisa dikejar. Kalau mau jadi orang pinter, harus rajin-rajin belajar. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Satu lagi ya. Aku tak mau minum Fanta sebelum minum Coca-Cola. Aku tak mau bermain cinta sebelum selesai sekolah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sekalian, ambil gentong berisi kurma, harus disimpan di tempatnya. Nanti kita digotong bersama, kurung batang kendaraannya. Benar gak kira-kira? Ini maaf ya, ini pantun baru pertama kali keluar di sini. Jadi ini baru kenapa? Ini saya nggak hafal, makanya saya liatin nih. Nggak apa saya ngeliatin, padahal saya yang bikin ya. Ambil gentong berisi kurma, harus disimpan di tempatnya. Nanti kita digotong bersama, kurung batang kendaraannya. Ikan sepet beli di Sembat, dibawa dari pasar Keramat Jati. Cepat atau lambat kita pasti bakal mati.
Udah paham dah ya? Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Nah kan kita udah paham. Cepat atau lambat kita bakal mati. Hadirin, bapak-bapak, adik-adik, ini nggak ada makan, oh udah habis. Iya, ntar ada plastik. Anak itik makan tikus, tikus tidak makan elang. Ntar dikasih plastik buat bungkus, habis bungkus bawa pulang. Hadirin sekalian, sebelumnya emang saya dulu dipanggil Ustadz Pantun, tapi nggak mau. Pertama kali manggil Ustadz Pantun, kadang-kadang lupa Ustadz Abdul Majid almarhum. Lupa nama saya dipanggil Ustadz Pantun. Ketemu dengan Ustadz Taufik. Ustadz Taufik pernah di Alabro ya? Pernah, karena beliau minta saya jadi MC. Saya kalau jadi MC media lama di Kuningan, di Jakarta Barat. Saya mohon izin Ustadz, saya nggak mau pakai pantun tapi pakai ala pantuni gitu. Jadi ngobrol saya di Alabro di Masjid Darusawab, di mana ketemu ya, suka WA nama saya ya, kadang-kadang itu aku tak mau minum Fanta sebelum minum Coca-Cola, aku tak mau bermain cinta sebelum selesai sekolah, dari dia tuh. Yang enak makan sop jamur makanya pakai mie, kalau mau panjang umur rajin-rajin silaturahmi, dari dia gitu ya. Ada lagi waktu saya salah ujungnya, dia betulin tuh. Ustadz, kalau masih sekolah jangan bermain cinta, yang bercinta gimana? Putusin, suruh putusin. Lah anak sekolahan, pacaran diputusin, pada nangis kata gitu katanya. Terus ngapa? Sedih, putus. Jangan menulis sambil berkata, menulislah dengan rasa. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Tuh, dari beliau. Jadi alhamdulillah. Jadi banyak amal saya karena pantun, makanya pantas ya ada kakek jalan dituntunnya jalan di jalan Pluit. Alhamdulillah dari pantun saya jadi duit. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, karena ini banyak, ada pengurus RT, ada pengurus RW, ya, ada juga LMK ada. Oh ya Ustaz itu ya, Ustaz Marjan. Iya. Ingat yang tiga, jangan lupa yang tiga, karena kita pasti dapat yang tiga. Ingat yang tiga, jangan lupa yang tiga, karena kita pasti dapat yang. Ingat yang tiga. Apa yang tiga pertama? Suruh ingat. Iza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin. Apabila manusia meninggal dunia, terputus amal perbuatannya kecuali tiga yang nggak terputus. Kenapa saya bilang suruh ingat? Karena jadi ingat nih, yang nggak terputus ada tiga. Apa yang pertama? Sodakotun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah maksudnya sedekah yang terus mengalir. Kipas angin di masalah rusak, Saipul kipas angin rusak ya, beli nih. Di mana kayak apa kayak mereknya tuh. Nah, selama kipas itu dipakai, maka selama itu pula pahalanya ngalir. Kalau yang ngasih itu orangnya meninggal, habis ngasih duit ke Saipul meninggal, maka pahalanya terus mengalir. Pak Ustadz, kalau dia masih ada, ya dari jariah juga. Nanti ketika itu kehitung, masa ya orang yang masih ada terus itu dipakai nggak ada pahalanya? Ada lah ya. Pokoknya yang jelas, segala sesuatu yang bermanfaat buat orang lain selama dipakai itulah mengalir. Paham ya? Oh, orang nggak paham dah kalau sedekah. Kalau nggak sedekah nggak paham, berarti Jumat nggak berduit dong. Kalau nggak paham sedekah, berduit. Ada yang minta-minta, namanya juga sedekah juga namanya. Makanya kemarin saya bikin Jumat itu saat Sulaiman itu bikin gerakin warga untuk membuat makanan apa aja yang dia mau buat jamaah yang pulang sholat Jumat. Ada yang kebanyakan nasi bok aja. Udah. Pas kebetulan hujan lagi, hujan pada sembahyang tuh suka orang pernah. Ada cuman kemarin khutbah di Darul Mutakin, Al Mutakin Tebet Timur, pulang masih lagi sholat. Itu ternyata waduh jamaahnya bingung mau keluar, hujan nggak keluar, nasi bok di depan, anak-anak yang keluar tuh basah-basahan. Ya. Itu jadi baru pertama saya niru di Masjid Umar. Jadi Masjid Umar kemarin tuh makanan-makanan sedekah. As-sedekah itu tatfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Bahkan sedekah itu bisa bikin panjang umur. Sedekah ada nanya, Ustadz kalau kita sedekah nggak mati-mati gitu-gitu kan panjang umur. Maksud saya begini, panjang umur itu kan ada hadis tuh, man ahabba ayyum satalahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi asari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umur ya dan diluaskan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Dipanjangkan umur. Ada nanya, Ustadz nggak mati-mati dong? Bukan nggak mati-mati, orangnya udah nggak ada, orang masih sebut-sebut begitu. Umpama ya, umpama nih Ustaz Sulaiman sering ngasih duit sama orang nih, sedekah, meninggal. Orang pada bilang tuh, Sulaiman 10 tahun yang lalu masih orang umum itu suka ngasih duit begitu. Jadi orang kenang dalam hidupnya gitu. Lah, yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Jadi yang enggak terputus ilmu yang manfaat. Ada yang nyeletuk, Ustadz guru dong. Enggak tentu guru, orang tua kita juga dulu kita nggak bisa baca doa makan, dia ngajarin kan? Emang kita bisa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar dari siapa pertama? Pasti dari orang tua kita.
makan, Allahumma barik lana, masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Diajarin sama orang tua kita, mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nggak tahu nih pada tidur baca doa apa kagak. Ya, itu orang tua kita. Makanya orang tua kita tuh kalau ngajarin kita bukan guru yang pertama. Al ummu madrasatul ula. Ibu adalah orang tua. Kita belum ngapa-ngapain dia udah mangap duluan. Coba dah lihat ibu-ibu nyuapin anak dah. Dia yang mangap. Padahal makanan buat anaknya. Kenapa dia mangap? Bener gak kira-kira? Nyuapin anak. Itu buat apaan? Buat nyontoin anaknya supaya anaknya mangap begitu. Ilmunya tapobi. Apa aja ilmu yang penting manfaat buat orang lain. Nggak harus bisa betulin HP. Ngajarin orang betulin HP. Ternyata lama-lama dia bisa betulin HP, buka kios, dagang pulsa. Akhirnya apa? Dari usahanya itu, ya orang yang ngajarin meninggal dunia, pahalanya terus ngalir. Ada orang nanya, Ustadz gimana kalau kita ngajarin orang nyopet? Gitu. Iya, orang nyopet, cara nyopet begini-begini. Ya terus ngalir juga, tapi bukan pahala, tapi dosanya ngalir. Gitu. Jadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga harus kita ingat, yaitu apa? Awaladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan. Maaf, saya suka bilang di Al-Ma'mur itu anak-anak yang soleh banyak, tapi yad'ulahunya nggak ada. Kenapa saya bilang nggak yad'ulahu? Karena habis salam dia langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Udah pada lari. Kapain doain orang tuanya? Saya bilang sama cucu saya tuh kadang-kadang, entar kalau mau bangun, Allahumma antas salam dah minimal. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika. Terus sampai jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kan imam baca astagfirullahalazim li wali walidayya. Biarpun nggak bisa juga lama-lama kan bisa. Tapi karena kebiasaan dia pulang salam, bangun salam, Allahumma lantas jalan. Ya nggak bain doaan orang tuanya. Awaladun soleh yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, nih bapak nih ya, atau adik-adik nanti doain orang tua kita. Ini harus kita ingat. Yang pertama, jangan lupa yang tiga. Nah, apa jangan yang lupa yang tiga? Yutbi'ul mayyiti salasun. Yang ikut mayat ke kubur ada tiga. Ini kita kumpul gini gara-gara ada apa nih? Ada yang meninggal kan? Iya, bahkan kita bakal meninggal. Yang ikut ke kubur ada tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli pemilik kita ikut, saudara kita, teman kita waktu nguburin ikut, kecuali nguburin di sono, Pondok Ranggon. Kalau kita meninggal dunia pasti anak kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita ikut ke kuburan. Kitanya dalam kurung batang. Tadi kan kita bilang tadi kurung batang. Emang kurung batang jangan sendiri, pasti ada yang gotong. Ya, ikut. Apalagi wa maluhu, harta kita. Umpama saya meninggal dunia dikuburin di Depok, pasti kan motor saya dibawa sama anak saya tuh. Nyawa ambulan bawa. Kadang kita kerepotan juga ya, ada ambulan ya. Bener tuh pasti bawa ke Jawa, ada yang meninggal di Al-Ma'mur, kuburannya kebawa keluar. Mana satu Leman gitu juga. Saat Al-Ma'mur ada ambulan, ada tapi lagi keluar tuh. Mesti pakai 4 kali setiap masjid ya. Iya. Jadi apa yang kita lakukan ikut tuh. Wa maluhu, harta kita, motor kita ikut. Dulu Pak maaf ya, kalau orang nguburin jauh, anak-anak muda girang banget dah. Dulu kan masih di Kuningan kadang-kadang nguburin ke Tanjung Barat. Baru di mana kuburin? Tanjung Barat, asik. Itu naik motor bertiga nggak pakai helm aman. Kenapa aman? Karena bawa bendera kuning. Di belakangnya nguing-nguing mobil, lampu merah diberhenti. Padahal lampu masih merah, orang masih jauh lampu merah, udah diberhentiin mobil orang. Ya orang mah nggak ada yang marah, orang lampu merah mah marah-marah gimana? Ternyata udah lama baru udah ambulan lewat, gitu, ngawal orang meninggal. Lampung sampai Depok, udah sampai Depok sampai kuburan, bukan diikut ke kuburan, nih nongkrong di warung kopi. Warung kopi, dia nggak pikirin tuh bendera kuning tadi yang dipakai udah rusak, ketiup angin, kubrak begini nggak rusak. Akhirnya dia nggak tahu orang di kuburan udah pada pulang. Di kuburan udah pada pulang. Pak, di mana-mana orang nguburin pergi bareng pulangnya masing-masing. Nggak percaya? Pergi bareng tuh, coba ada pulangnya masing-masing dah, coba dah. Pulang, udah pada pulang, masa lu tuh nggak ada? Ya kita begini pulang nih. Mana nggak ke helm lagi bertiga gitu. Lu punya juga, punya nih tinggal 5.000, beli kertas kuning ke sono, kata gitu. Beli kertas kuning. Akhirnya dicari bambu di bertiga tuh ya, yang satu megang setang, yang dua megang bendera kiri kanan. Pulang dari Depok, kagak ada apa-apa di sendirian. Gini aja, dalam kamar polisi, mana yang meninggal? Belakang. Sampai aman, jangan ditiru sekarang gitu. Ya, apa namanya nyari akal juga orang dulu. Lah orang tua saya dulu dagang layangan ke Tanjung Priuk. Kagak musim layangan, banyak kan toko Cina layangan, hanya belum musim layang-layang kata gitu. Akhirnya Cina nggak ada yang beli. Masa bapak saya pulang lagi dari Priuk, pulang ke Menteng Dalam bawa layangan masih utuh.
Akhirnya apa? Dicari anak-anak lagi main di lapangan. Anak-anak sini. Ada 4 orang. Mau main layangan nggak? Nggak ada layangan Pak Haji. Ini saya kasih serangatu. Kasih serangatu. Main tuh. Bapak saya bikin tali kamainya. Wah, manjir tuh berempat. Bar kok cukunya. Oh, layangan kok. Hanya belum musim layangan. Sini kok. No, lihat no. Lagi pada main layangan. Wah, udah musim layangan. Padahal babi saya boleh kasih tuh. Modalin. Tuh begitu Pak orang dulu akalnya. Tuh sampai begitunya tuh. Akhirnya beli itu Cina layangan tuh. Akhirnya tukang layangan eceran pada ke sono dagang layangan udah laku sono, akhirnya bawain ke kebun baru. Dagang eceran tuh kebun baru tuh, bawain ke sono. Dia ke sepeda ke sono. Kita nggak usah ke Priuk lagi, bawa ke kebun baru. Pakai akal gitu ya. Jadi apa harta kita ikut, motor yang kita punya meninggal dunia dibawa. Ntar apa lagi? Yang ikut amal kita. Kita pernah sholat, pernah zakat, pernah puasa, apa saja amal kita, yang baik, yang buruk, amal semua ikut. Payar di asnani, yang 2 pulang. Apa yang pulang? Ahluhu wa maluhu. Harta kita pulang, ahli pemilik kita pulang, saudara kita, teman akrab kita nih. Biar pun sebantal, udah dikuburin kita, pulang deh, ngapain di kuburan? Udah kosong tinggal kembang doang. Nangis hanya sebentar saat itu, pulang dah tuh. Wa yabqa amaluhu, yang ikut terus ke dalam kita nemenin sampai kita di hari kiamat adalah amal kita. Tuh. Paham ya? Pak, amalnya banyak apa dikit? Terserah. Pamayama miskola dzarratin khairan yarah wa mayama miskola dzarratin syarran yarah. Amal kebaikan sebanyak apapun kita lakukan ada balasannya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ada balasannya, dan sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan ada balasannya. Wah, kalau dibahas panjang Pak, ya. Itu dari hadis atadruna manil muflis ada tuh. Tahukah kamu orang yang bangkrut di hari kiamat tuh? Itu diantaranya orang yang maaf, ada orang yang suka jitak orang, termasuk tuh muflis, kecuali minta maaf. Ini biasanya di menjelang apa tuh, orang Idul Fitri, Idul Adha tuh saling maafan. Ya, jadi ingat yang 3, jangan lupa yang 3. Nah, yang terakhir dah, karena kita pasti dapat yang 3. Nah, ini dapat semua nih, dari ujung sampai ujung dapat. Saya juga dapat. Apa itu? Hadis kursi, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, atani Jibril pakola, telah datang malaikat Jibril kepadaku, kata Nabi Muhammad, dan berkata, apa kata malaikat Jibril? Isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sepuasmu, tapi ingat suatu saat engkau akan menjadi mayat. Engkau akan mati. Ingatlah, ingat dalam hati kita semua bakalan mati. Kumpul semua sanak famili, badan dibungkus berkain putih. Kagak ada orang meninggal dunia kain hitam. Kain putih. Kalau ini terjadi abah kita, apa sih persiapan kita tuh? Pertanyaannya nih. Apa sih yang kita lakukan? Ini Pak, namanya nih orang meninggal dunia yang kita peringatin namanya takdir. Takdir apa? Dalam ilmu tauhid mendalam namanya takdir mubrom. Saya suka khutbah itu kalau sekarang jelang corona, saya bilang itu corona kita sikapi dengan apa? Dengan iman. Maka karena kita percaya kepada rukun iman, ini kembalikan kepada Allah sebuah takdir. Karena kita percaya pada rukun iman yang keenam, yaitu pada takdir. Takdir itu kan disebut dengan qada dan qadar. Qada itu ketentuan Allah sebelum terjadi, Sulaiman. Setelah terjadi namanya qadar, gitu. Dia nggak tahu kalau bakal jatuh. Kalau tahu bakal jatuh nggak lewat situ, begitu. Itu namanya qada. Jangan lewat situ, terjatuh lu. Nah kan belum ketahuan jatuh apa kagak. Dia lewat, kagak jatuh. Besok lewat lagi, kagak jatuh. Besoknya jatuh. Nah, qada jadi qadar. Ketentuan Allah sebelum terjadi qada, setelah terjadi baru qadar. Biasanya kalau orang, maaf ya, kalau ada orang meninggal dunia kadang-kadang kata lu kayak bekasin, ada kayak begitu ya. Ada tuh yang begitu modelnya. Saya punya guru Abdul Rahim Tabrani itu, ya. Dia itu habis ngorban, biasanya di bagian menyembelih Pak, bagian nyembelih. Habis potong sembelihan semua, biasanya dipulang. Hari itu dia pulang, biasanya nggak pamitan dengan semua panitia, tapi hari itu semua dia pamitan. Ada 30 panitia, 30-30-nya samperin, salaman semuanya, semua yang lagi nyuci isi perut salaman juga, balik ya gitu. Besoknya meninggal dunia. Tuh, almarhum Kiai Husain Hasbi meninggal dunia habis maulid itu kan, saya bilang Pak Kiai maulid karena Husain Hasbi ya, itu bareng di Anur, Pak Kiai ini kita maulid bareng Anur, ya dah bareng udah kita undang-undang penceramah, masa mau diundur kata gitu. Yang mau dari Anur kemari boleh, dari sini ke Anur boleh, masing-masing gitu. Kejadian yang saya alami karena saya MC, acara sudah tutup, dia udah sambutan atas nama panitia, udah atas nama pimpinan taklim, itu udah selesai sambutan dia, kan ceramah tuh. Terus saya bilang udah tutup doa, saya ngomong tuh panitia ngeluarin nasi kembuli, udah selesai.
empat segi empat belah ketupatnya senampan, duduk berempat jangan lupa berhadap-hadapan gitu. Udah musik itu packer saya taruh di panggung, dia ambil lagi tuh mic masih itu, dia ngasih apa, dia ngomong lagi minta maaf, mohon maaf, malam minggu minta maaf gitu ya, jamaah. Senin bawa ke rumah sakit Triadipa, Rabunya meninggal tuh. Makanya besok kalau teman kita ada yang lu nggak biasa-biasanya ngelakuin kayak mau bekasin lu gitu kadang-kadang gitu ya. Pas kebetulan dengan adiknya juga Haji Abdullah salaman, sini kira-kira yang meninggal lu apa gue duluan ya, kata gitu. Ini alamat cirinya nih, kata adiknya, lu bang yang tuaan gitu. Bener, adiknya apa, abang yang meninggal baru lama baru Haji Abdullah tuh. Ini namanya apa sih, orang bilang tuh bukan tanda kematian yang diketahui oleh pribadi ya. Jadi isma sita fa innaka mayitun, hiduplah sepuasmu, apa yang kamu lakukan silakan, tapi ingat suatu saat kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Apalagi pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang ini pesan juga buat kita, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu, cintailah apa yang kita cintai, suatu saat kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Cinta rumah silakan, cinta motor silakan, cinta anak silakan, cinta istri silakan, tapi satu saat kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai, betul gak? Saya punya motor, saya cinta banget motor saya, suatu saat kita akan berpisah sama motor saya. Apa saya meninggal duluan, apa motor yang hilang, kan begitu. Oh, bisa terjadi. Semalam saya punya saudara di Tanjung Barat dari Tanjung Priok mau pulang, kebelet pengen kencing di kebun, begitu balik motornya nggak ada. Tuh, lagian kencing ngajak motor. Iya, kencing ngajak motor. Ajak dong supir taksi. Tuh, supir taksi kalau kencing pintunya dibuka dikit, diajak gitu. Bukan buka pintu maksudnya. Supir taksi, ini motor ditinggal ke dalam kencing. Di pinggir jalan, dibalik motornya nggak ada. Saya bilang kunci udah dicabut kali gitu. Dan emang namanya apes namanya. Terus itu kalau tak bakal hilang, nggak bakal dibawa motor, jangan kaki keteriuk gitu, itu bakal hilang ya. Yang ketiga wa mal ma'syita fa innaka majyun bi. Nah, ini dia nih, berbuatlah apa saja yang kita perbuat di dunia ini, ingat perbuatan kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya, dicatat kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau lagi tidur nggak dicatat, rupiah al-qalamu an salasin, diangkatnya pena oleh malaikat nggak dicatat kepada 3 golongan manusia. Yang pertama orang tidur sampai dia bangun, anak kecil dari mulai sampai dia balik, anak kecil. Lah anak kecil baru 2 tahun nyolong sendal, gak dosa, baru 2 tahun nyolong sendal. Atau bapak-bapak tidur ngimpi nyolong duit 5 miliar di bank, tidur ngimpi nyolong duit 5 miliar, dicatat ke malaikat? Kagak, orang lagi tidur ngimpi. Atau orang gila sampai dia sembuh sakit gilanya, dia melakukan kesalahan, kagak ada catatannya. Nah, kita kan normal ini, makanya dikatakan itu wa mal masita fa innaka majyun bih, berbuatlah apa saja karena perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, sebelum saya akhiri, dari pertanggungjawaban ini ada satu kisah yang dimuat dalam media dakwah Islam Masjid Al-Makmur. Mungkin Sulaiman udah lihat apa kagak, jangan-jangan belum di-share ya. Ini kan ada Pak RT, ada Pak RW nih ya. Ada satu kampung, Pak, di satu kampung kedatangan seorang musafir. Musafir itu kadang-kadang jangan di musafir, di Jakarta gak banyak kan ada tulisan tuh 2 kali 24 jam tamu harap lapor. Ada kan begitu kan tulisannya? 2 kali 24 jam tamu harap lapor. Ini musafir ceritanya mau lapor. Tapi ada ibu, "Bu, bapak mana? Lagi rapat," kata gitu. "Bapak lagi rapat." "Iya. Saya mau lapor." "Lapor apa?" "Saya pendatang nih," kata gitu. "Ya tungguin aja Pak, lagi rapat gitu." "Di mana rapatnya?" "Di sono." Itu musafir nyamperin tuh, "Kagak mau, tungguin aja depan." Oh, ramai juga rapat ya, ada RT pada kumpul, RW pada kumpul. Selesai rapat keluar satu orang, "Pak, itu rapat apaan?" kata musafir. "Rapat pemilihan kepala desa," gitu. Maaf ya, kalau di Jakarta kepala lurah, kalau di kampung namanya desa, jadi kepala desa. Kalau kita lihatkan sini lagi pemilihan kepala kelurahan begitu. "Oh, saya mau lapor nih ke RT, saya mau tinggal di sini gitu. Tunggu aja Pak, ntar bubar," kata gitu. Cerita bubar semuanya keluar. "Pak RT, ya saya mau tinggal di sini, mau lapor," kata gitu. "Oh iya, berapa hari?" Ya, "Ini ada rapat apa?" Ini kepo banget lagi Pak RT nih, musafir kepo dah, kepo tau gak? Mau tahu aja. "Ini rapat apa Pak?" "Rapat pemilihan kepala desa." "Oh, yang mana kepala desanya?" "Kagak ada." "Nah, kok kagak ada? Ngapain aja dalam?" "Kagak ada yang mau." Tuh, jadi rupanya itu rapat pemilihan kepala desa nggak ada yang mau. Musafir nanya, "Emang kenapa nggak ada yang mau?" "Karena di sini aturannya setiap yang kepala desa kalau udah 10 tahun dibuang ke hutan belukar yang ada di wilayah kita.
Hutannya mana? Lu sebelah sono. Banyak binatang buasnya. Jadi kalau dia udah 10 tahun, nih, udah 10 tahun jadi kepala desa, dibuang di sono. Lah, mati dong. Iya, taruhannya mati. Mana kagak ada yang mau, kata gitu. Musafir bilang gini, maaf Pak ya, kalau saya boleh gak jadi kepala desa? Nah, berani dia nih. Nggak ada aturan harus lama lu tinggal di sini, enggak. Karena ingin jadi kepala desa, lu musafir, mau kok jadi kepala desa? Mau nggak apa-apa, ntar dibuang ke sono lu mati, nggak apa-apa. Kalau saya disuruh, kalau memang semuanya percaya pada saya jadi kepala desa, silakan. Itu Pak RT-nya manggil semuanya, bapak-bapak balik lagi ke aula, balik lagi semuanya, ayo. Ada apaan? Ini ada yang mau jadi kepala desa, yang benar. Ini nih orangnya, ayo kedep-kedep. Udah kumpul lagi, rapat lagi. Akhirnya ditetapkanlah malam hari itu musafir ini jadi kepala desa. Tuh Sulaiman. Tapi dia tahu taruhannya 10 tahun dia jadi kepala desa, dibuang ke hutan belukar yang banyak binatang buasnya, taruhannya mati. Tuh. Pak, ini musafir yang saya maksud orangnya cerdas. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia jadi kepala desa, dia pilih bendaharanya yang bagus. Maaf, Pak RT kan punya uang kas kan? Pak RT punya uang kas, Pak RW punya uang kas, semua punya uang kas, pasti yang megang bendahara. Jangan sampai terjadi, maaf ya, jangan bendahara namanya doang gitu ya. Saya lama di RT dulu, lama saya sekretariat RT, jadi masih bujangan, masih sekolah jadi sekretariat RT. Ustaz Sulaiman Rohmani. Naik lagi jadi sekretaris RW. Pak RT sama Pak RW berebut. Sarwani jadi sekretaris RT, enggak jadi sekretaris RW aja. Akhirnya jadi Pak RW, wakil sekretaris RW saya Pak RW, zamannya Haji Agus. Naik lagi terakhir jadi wakil RW. Lama di wakil RW, jam 1 malam saya dibangunin, Pak RW ke Jogja, Pak RW ke Jogja, RT ada masalah, saya dibangunin. Ya Allah, gini ya nasib jadi pengurus RT RW, ketok-ketok, mentok-mentoknya di LM kan atau terakhir, mentok lurah, lurah kagak jadi, kagak di pemilihan lurah di Menteng Dalam, Pak. Itu musafir akhirnya diangkat jadi kepala desa, dia pilih bendahara yang paling bagus. Ngapain milih bendahara yang paling bagus? Karena dia ingin ngumpulin duit dulu, omset. Kalau kata ini, kalau desa kan pajak banyak tuh, pajak ya, pajak ini akhirnya apa, itu bendahara megang duit banyak tuh selama 3 tahun. Pak kepala desa, ya ini duit udah banyak buat apaan? Udah kumpulin aja, karena mau ada proyek apa, proyek pembangunan jalan. Proyek jalan yang mana Pak mau dibangun? Nanti jalan ini kita bagusin nih, menuju ke hutan belukar kita bikin jalan yang bagus, nanti kiri kanannya banyak lampu. Terus hutan belukar ya Pak, pohonnya kita tebang, binatangnya tangkap-tangkapin, jual di kebun binatang. Tuh, jual di kebun binatang. Tahun ketiga tuh Pak, udah mulai duit banyak, berjalan tuh proyek. Bukan perbaikan jalan, tapi bikin jalan baru. Wih, hebat ini musafir. Jalan baru jadi, pohon-pohon tebang berapa, terus masukan ada. Mulai dah tuh. Hutan belukar ceritanya tahun ke-5, tahun ke-6 hutan belukar udah nggak ada. Pemasukan lagi dari mana? Dari jual binatang. Siapa yang punya binatang jual kebun binatang sono? Ya, dulu di Kuningan ada ular gede banget tuh, dibawa kebun binatang, akhirnya yang bawa ke sono gratis tiap itu. Ya. Coba kita bawa binatang kita. Jangan ayam negeri, Pak, nih ayam negeri, ya. Akhirnya apa? Hutan belukarnya nggak ada. Ya, tahun ke-8 udah mulai rame. Lampu udah banyak, rame dah. Wah, cakep udah. Pas memasuk tahun ke-9, ke-10, kata kepala desa gini, masih ada anggaran? Agak Pak, gitu. Pajak-pajak kan pada masuk tuh, yang pada tempat-tempatin rumah di situ. Ya udah, kita bangun rumah yang gede. Nanti dalam rumah itu ada kolam renangnya, gitu. Cerita singkat Pak, tahun ke-9 masuk tahun ke-10, jadilah rumah besar kayak istana di situ. Kebayang nggak sama kita? 10 tahun selesai jabatannya, dia ngomong musafir, bapak-bapak, 10 tahun saya udah berjabat sebagai kepala desa, silahkan aturan dipakai. Aturan apa? Katanya siap 10 tahun dibuang, silakan buang saya. Tuh. Kebayang nggak Pak, dibuang kemana dia? Udah jadi hutan belukar nggak ada rumah gede banget dibuang ke situ. Paham nggak cerita saya nih? Nah sekarang kita masih hidup, kita mau tempat enak, ayo. Di antara kita yang bisa menyelamatkan kita kubur, banyak baca Quran. Anak perawan suka berkaca, apalagi menjelang tidur. Al-Quran yang kita baca akan menjadi penerang di alam kubur. Tuh. Syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat dari buat orang yang cinta kepada Al-Quran. Banyak Pak kisah-kisah semacam ini. Sebetulnya kalau kita mau, saya pernah dengar bahwa, atau Menteri Bawa Karung pernah ya, itu dari almarhum Uja itu Menteri Bawa Karung. Kenapa ceritanya bahasa Menteri Bawa Karung begini nih, kita kalau nyesel nggak nyesel, sekarang belum nyesel, ntar kalau udah meninggal dunia baru nyesel Pak. Ada 3 orang menteri dipanggil oleh rajanya. 3 orang menteri dipanggil oleh raja sama dengan presiden sama. Pak Menteri datang ke istana, siapa? Jangan lupa bawa karung kosong. Menteri yang kedua dipanggil, silakan Pak datang ke istana bawa karung kosong. Dihubungi menteri yang ketiga, silakan datang ke istana bawa karung kosong. Itu menteri 3-tiganya duduk di tamu istana.
nungguin presidennya keluar, kerajaannya keluar. Begitu keluar, bagaimana Pak Menteri kabarnya? Sehat semuanya, alhamdulillah. Bawa karung, bawa Pak saya. Kamu bawa. Tiga-tiganya menteri bawa karung. Apa kata rajanya? Pak Menteri, ini karung tolong isi dengan berbagai macam buah. Besok hari Rabu, ya. Besok Rabu bawa jam 9 pagi ke istana. Kamu juga, ya Pak, siapa? Kamu juga, ya siapa? Tiga-tiganya siap. Kenapa dibilang siap? Karena ngomongnya sama rajanya. Siap. Begitu dibilang siap, ya kembali kita ke tempat tugas masing-masing. Pulang sampai depan gerbang istana, udah mulai pikirannya berubah. Kata menteri yang pertama, saya akan isi karung saya dengan buah yang bagus-bagus. Saya ingin isi dengan mangga. Saya akan isi dengan jara salak-salak yang bagus, pisang-pisang yang bagus. Karena saya mengharapkan raja melihat isinya dan menikmati apa yang saya bawa. Tuh kata menteri yang pertama. Kata yang menteri yang kedua, di istana banyak buah, di rumah juga banyak buah. Saya nyari buah busuk dah. Tuh karung akan saya isi mangga busuk. Saya akan isi pisang-pisang busuk, salak-salak busuk. Saya mengharapkan raja cuma melihat isinya tapi nggak menikmati apa yang saya bawa. Kata menteri yang kedua. Kata menteri yang ketiga, boro-boro nanti nemuin kita, kata gitu. Ntar gua dipergi, kata gitu. Akan saya isi rumput aja dah, gitu. Menteri yang ketiga mau isi apa? Rumput. Ya. Pak Menteri yang pertama nyari buahnya di mana? Kalau yang bagus, dekat Bidakara tuh, Orpres ya, buah yang bagus. Saya pernah lihat tuh pisang harga 30.000, 30.000 di pedok dapat dua nih, saya 2 sisir, di situ dapat 3 biji Pak. Kenapa? Bagus. Buah mangga yang bagus diisi. Menteri yang pertama nih, mangga yang bagus, pisang yang bagus, salak bagus semua. Isinya sekarung penuh, buahnya bagus-bagus. Dia berpikir mudah-mudahan raja melihat apa yang saya bawa dan menikmati apa yang saya bawa. Dah. Menteri yang kedua kemana? Pasar induk. Bukan nyari yang bagus, nyari yang busuk. Mbak, ada mangga busuk gak? Ada tuh di pojokan. Ada salak-salak busuk dibeli. Masuk 1 karung salak busuk, mangga busuk, semuanya pada busuk dibeli. Akhirnya apa? Masuk dalam karung. Menteri yang ketiga pagi-pagi berangkat baru nyari rumput. Berangkat ke istana. Tapi sebelum ke istana kita nyari rumput dulu yuk. Kata gitu. Kata supirnya, buat apa Pak rumput? Lalu kepo banget dulu nyari rumput. Cari rumput. Cerita singkat, tiga-tiganya karungnya udah pada penuh, masing-masing berangkat ke istana. Duduk di ruang tamu istana sambil berharap mudah-mudahan. Menteri yang pertama mengharap mudah-mudahan raja melihat apa yang saya bawa dan menikmati apa yang saya bawa. Menteri yang kedua bilang mudah-mudahan raja melihat isinya dan tidak menikmati apa yang saya bawa. Kata menteri yang ketiga, mudah-mudahan raja kagak buka isinya karena lagi sibuk. Bener aja Pak. Begitu keluar, Pak Menteri gimana kabarnya? Sehat. Karung diisi. Wah iya, wah bagus semuanya, bawa karung isinya ada. Tapi maaf Pak, tuh nih udah maaf berarti nih kata rajanya. Tapi maaf Pak, Bapak-bapak saya tinggal karena saya ada urusan. Lah, menteri yang pertama, lah Pak, nyari buah bagus-bagus kagak mau pergi. Menteri yang kedua, yang girang senyum-senyum. Menteri yang ketiga, apa gue bilang? Girang nggak menteri yang ketiga? Nah kan belum selesai, rajanya masih ada. Tapi begini Pak, biarpun saya sibuk mau berangkat, tapi bapak-bapak tenang, saya akan panggil keamanan istana. Keamanan istana, sini sebentar. Datang keamanan. Ada apa Pak? Saya mau berangkat. Ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Ini bapak-bapak menteri masukkan ke penjara. 1 kamar 1 orang, jangan dikasih makan. Biar dia makan apa yang dibawa. Biar dia makan apa yang dibawa. Masukkan kamar. Nanti kira-kira jam 11 kasih pisau salah 1. Kok kasih pisau Pak? Iya dia bawa buah tuh, bawa buah di karungnya kata gitu. Kagak ada teman yang bawa rumput, diam aja udah mau ngapain? Pak saya bawa rumput, enggak. Masuk ke kamar ke penjara satu-satu. Jam 11 baru pengawal istana. Pak ini pisaunya. Pak ini pisaunya, 3 kasih pisau. Mana yang enak saya tanya? Menteri yang mana? Yang pertama. Buahnya bagus-bagus, santai dia. Menteri yang kedua ngapain? Yang busuk dibuang, yang bagus dimakan. Menteri yang ketiga bengong aja dah. Ngeliatin rumput, ngeliatin pisau. Ya kenapa gue jadi begini ya? Nyesel belakangan Pak. Nggak ada orang nyesel duluan. Ada gak orang nyesel duluan? Pak nyesel belakangan apa duluan? Ada gak nyesel duluan? Ada. Saya kasih tahu nyesel duluan nih. Orang Meten Dalam mau ke Kuningan dulu tahun 70-an nonton layar tancap. Nonton layar tancap di Kuningan. Di Kuningan banyak yang miara sapi. Itu yang mau jalan duluan ditanya, kita nonton layar tancap, siapa yang kenal? Gua kagak kenal. Yang kenal Pak? Gua kenal yuk. Lu jalan duluan Gi. Akhirnya yang kenal jalan duluan. Mana gelap, listrik belum ada. Yang depan kejeblos nih, lobang tai sapi. Apa kata bilang? Gue nyesel duluan. Tuh. Nyesel? Jadi kalau keduaan aja Pak, kalau nyesel ginian kerjaan tadi nggak ada nyesel duluan, pasti orang nyesel belakangan. Kata menteri yang pertama enak, menteri yang kedua ya gue milih-milih. Begini Pak, tidur lagi dia kerjain yang baik-baik. Tuh.
mintanya husnul khotimah lagi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Kalau menteri yang kedua STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kenapa? Baik dikerjakan, buruk dikerjakan. Pergi ke masjid pakai sendal kawat, pulang-pulang pakai sendal mengkilat. Ya. Sendal orang cakep diambil, sendal dia jelek dibuang. Ya. Nah kalau menteri yang ketiga itu laksana orang yang kerjaannya buruk aja nggak ada baiknya. Tuh, nyesel tuh di kuburan. Ada yang nanya, Pak Ustadz saya hobi mancing, bagaimana dapat pahala? Oh kalau mau hobi mancing mah dapat pahala, bawa aja buku Yasin, lempar balung lah, melampung baca Yasin dah, Yasin wal Quran, nyari pahala kan. Atau buat tasbih subhanallah subhanallah, jangan ini enggak ngerokok ngopi, ada zikir gitu, mancing boleh, ada hikmahnya gitu. Maaf ya, ini kisah nyata saya waktu saya main gaplek di Puncak. Dia mau main gaplek bertiga, saya kan bukan nggak bisa, masa main gaplek sih Ustadz kan gitu ya. Ustadz ini dah main gaplek kurang satu orang nih, tapi saya mau main tapi ikutin cara saya, tapi dia bilang gitu. Pak maaf, orang main gaplek biarpun mantu sama mertua pasti mati lu kan gitu ya, mati lu, padahal tuh gaplek kan enteng lu, ngangkatnya berat banget, mati lu, mertua dia bilang mati, mertua dia bilang lu mati gitu ya. Saya bilang, nah dari situ saya bilang, saya ngocok duluan, karena aturan saya minta saya bantuin berempat main kocok, saya kocok, bagi-bagiin gaplek. Sarang berapa gaplek? Berempat. Sarang berapa dah? Yang biasa main tahu dah, sarang tujuh. Saya buang duluan, karena saya janji mau double 6 kayak berapa, yang penting saya buang duluan. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan buang duluan, kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita berempat panjang umur. Al-Fatihah, baca Fatihah ada tuh. Yang mana buang baca Fatihah, Fatihah gitu. Semuanya baca Fatihah. 27 kali kan? 24 tadi. Ya 24 kali, jadi 24 kali Fatihah. Baru separuh udah pada ngantuk. Jadi main jadinya. Jadi intinya Pak, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kita minta mati kita husnul khotimah, itu caranya ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kalau kita mau. Nah, malam hari ini kita memperingati 7 hari Bapak Sugiono ya, yang meninggal dunia 7 hari yang lalu, yang mudah-mudahan kita pun akan menyusul ya, bukan mudah-mudahan pasti akan menyusul, dan tentunya kita berharap berdoa mudah-mudahan almarhum ya makamnya di Jawa. Mudah-mudahan dimanapun dimakamkan, yang penting kita berharap berdoa Allah ampuni segala dosanya, maafkan kesalahan, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Pasti akan nyusul. Saat kita nyusul cepat atau lambat ya, mau bapak-bapak duluan boleh, saya belakangan boleh, atau sebaliknya saya belakangan boleh, bapak duluan boleh ya. Jadi biar enak gitu semuanya. Tapi mati itu nggak pakai abjad, nggak pakai sakit, nggak pakai umur. Maaf ya Pak ya, tetangga saya Bapak Amsori meninggal dunia lagi mau ngambil wudhu sholat asar. Pak RT kita nih, RT 1 itu pedok sampai anehnya Iwan tuh meninggal dunia, dia lagi mau sholat Jumat, kebetulan dia giliran muazin, palanya sakit, jongkok langsung meninggal dunia. Orang kadang-kadang meninggal dunia kita tahunya sehat, kita nanya emang sakit apaan gitu. Orang meninggal dunia tuh ada yang nggak sakit, ada yang pakai sakit, ada. Kita tinggal pilih. Maaf ya, kemarin ada ibu-ibu meninggal dunia, anaknya pada ngamuk. Ngapain lu pada ngamuk? Ibu lu sakit, minta pulang. Kenal Pak Busur tukang urut? Pak Busur tukang urut itu meninggal kan sakitnya di rumah sakit, pengen pulang. Padahal rumah sakit mau rujuk kemana gitu, pengen pulang juga. Nggak lama itu dari rumah sakit nganterin mau pulang keluar SLB, itu ibunya langsung meninggal dunia. Nggak usah pakai nangis, emang dia minta di situ ya, meninggal dunia di rumah. Artinya apa? Cepat atau lambat dia meninggal dunia, kematian itu akan datang kepada kita, tinggal kitanya nih. Enggak, urusan Allah. Mau sakit lama, ada yang bilang mudah-mudahan penyakitnya menjadi penghapus dosanya, kan begitu. Enggak pakai sakit lagi meninggal dunia, doanya diijabah. Bapak pernah baca doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan, terus wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa rahmatan. Nih, Allahumma alaina ya Allah fi sakratil maut, itu ya Allah mudahkan saya, mudahkan kami ketika menghadapi kematian. Tuh. Kan enak, baru banget ketemu, saya mau meninggal. Sarwani, perasaan baru ceramah semalam gitu ya. Orang baru ceramah semalam. Kenapa dia meninggal? Kena paku 5 cm yang nyangkut di kayu 5 ton. Ya. Jadi mudah-mudahan saya mungkin banyak bercanda, tapi minimal ada yang diambil hikmahnya buat kita yang tua 3 tadi ya. Ingat bahwa yang ikut mayat 3 ya, ahli famili, harta kita ikut, amal kita ikut, yang 2 pulang ya, ahli famili pulang, saudara pulang, teman pulang, harta kita yang kita punya ikut pulang, yang ikut kita adalah amal kita. Ya. Dan ingat kita akan dapatkan yang 3, yaitu hidup kita pasti akan bakal pisah apa yang kita cintai, dan amal perbuatan kita yang baik dan buruk akan ada balasannya.
Yang intinya buat kita, apapun yang kita lakukan hendaklah kita bisa meraih apa yang kita lakukan di dunia ini, agar apa yang kita kerjakan ini menjadi investasi amal buat kita. Amin ya robbal alamin. Akhirnya kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita doakan untuk almarhum, Allah ampuni segala dosanya, maafkan kesalahannya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita Fatihah buat kita semuanya, orang tua kita. Tadi kita udah baca Yasin tahlil, pasti kita sampaikan buat orang tua kita juga yang telah meninggal dunia, dan juga buat kita semuanya yang hadir. Langkah kita di rumah masing-masing mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bikulli sholih wa la hadatin nabi al A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya jemur keripik di tengah sawah, jemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il ummah. Allah bihaqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa mujitil Fatihah. Ya farijan ya kasifal gam ya mali abdihi ya firham. Allahumma adfa'na al-bala wal bala wal ghala wasyuyub al mutalifah wasyada'id al mihan ma zahara minha wa min biladina danil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir wa ba'idna an corona ya Allah wa ba'idna an corona ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sanwani. Semoga kita dapat ambil manfaatnya dari ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, ada pengumuman. Besok acara Rabu Kasam di Musola dari Nafis, waktunya ba'da subuh, gitu ya? Iya. Saya MC mengucapkan kalau ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatin abadan wa shifaan wa nuril absari wa diya'i. Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi wa da'iha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatin abadan wa shifaan wa nuril abshari wa diya'iha wa qutil arwahi wa gidaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala